Welcome to Ate Podcast. Ate really at and I yeah. Halo netizen di luar sana, nggak kerasa ya kita udah di next episode ya teman-teman untuk ngebahas dunia seputar kerja tentunya. Hari ini seru banget karena hari ini kita berhubungan dengan apa, Ces? Dengan seorang chef. Jadi kita akan membahas tentang makanan, mood, dan kerja. Betul banget, seru banget ya teman-teman, makanan, mood, dan kerja. Kita kenalan diri dulu. Iya, kenalan diri dulu. Aku Ben dan Ceci. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang mood, makanan, kerja. Tentunya kita bakal ditemenin Dengan Chef Yadi. Chef Yadi. Wow, tepuk tangan buat Chef Yadi. Oke, Pak Yadi, dengar-dengar Pak Yadi itu adalah head chef dari Ate Eatery, betul ya Pak Yadi? Kira-kira nih Pak Yadi, boleh cerita sedikit nggak sih Pak pengalaman kerja Bapak ya sebagai chef? Bapak sudah sempat dengar kan chef di mana-mana tuh ya Pak, dan pengalamannya di situ panjang. Boleh sedikit nggak Pak ceritain Pak? Waktu pertama saya keluar dari NHI, ya dulu NHI angkatan 79. Wow. Dari situ saya boleh dibilangin nama hotelnya gitu. Boleh. Dulu pertama saya punya pengalaman di Bandung Executive Club. Sekarang udah tutup di Jalan Dago, Ya. dulu di Kakayang. Dari situ saya terus pindah ke Hotel Panghegar. Oke. Dari Panghegar terus langsung ke Swiss. Di Swiss 13 bulan. Dari sana pulang lagi ke Indonesia. Terus kerja di Glossis. Ya. Sama di Glossis saya pindah ke Hotel Ibis yang di Jalan Bungur. Ini pengalaman panjang banget ya Pak. Ya. Di Indonesia sempat, terus juga di Swiss juga Pak, terus balik ke Jakarta. Dari Jakarta terus saya pergi ke Sweden. Wow. Lama juga kalau di Sweden. Jadi udah pernah ke Swiss, terus Sweden. Ya. Di sana jadi chef. Enggak, kalau di Sweden jadi CDP. CDP itu jadi chef de party lah. Oh, wow. Keren pisan ya. Jadi kalau boleh tahu Pak, chef de party itu kayak apa tuh Pak? Chef de party itu wakilnya chef. Wakilnya chef juga. Keren banget ya guys. Kalau di ABRI itu pangkatnya masih letnan lah. Wih, Tapi udah keren pisan. banget Pak itu. Jadi udah kayak berperang ya Iya, Pak di dapur ya. Ya. Pengalamannya panjang Pengalaman udah banget. panjang banget. Aku suka banget Pak makan di Ate Eatery. Makanya rasanya tuh beneran terlihat banget ya makanannya itu bukan cuma rasa, tapi ternyata ada pengalaman Bapak yang andil dalam Panjang, makanan ya. di sini. Betul banget. Jadi Bapak tuh pengalaman chef udah panjang, pantesan bisa melihat makanan itu bukan dari rasanya, tapi juga dari pengalaman yang diberikan Pak. Nah kalau dari sisi chef sendiri Bapak ya, mungkin dari pengalaman Bapak, mungkin ya banyak orang tuh yang lihat hasil akhirnya aja, kayak misalkan kita pesen makanan nih stick, oh yaudah bentuknya cuma stick aja. Tapi kira-kira nih Pak, boleh sedikit nggak sih Pak diceritain kayak Pak tuh sampai jadi makanan, gimana sih Pak idenya, terus juga persiapannya, mungkin salah satu menu makanan aja kali ya kita sebut ya, karena katanya tuh ini makanan yang memang paling terkenal, paling best seller, paling direkomendasiin di Ate Eatery. Tadi apa namanya? Chicken Fardosana. Wow, itu namanya keren banget ya Pak, jarang kita temuin di kafe-kafe lain di Bandung. Mungkin boleh diceritain aja Pak, singkatnya awal mulanya. Udah menu itu Awal mulanya sih online Ate Iya. minta menu yang setiap bulan diganti. Iya. Terus saya coba Indonesianya iya, bulan ini misalnya Indonesia, bulan depannya Eropa, atau misalnya ganti terus setiap bulan. Nah terus kebetulan si Fardosana ini tuh di antara tiap bulan keluar itu yang paling menonjol gitu. Nah akhirnya sampai dimasukin ke buku menu gitu. Oh gitu. Ini asalnya dari mana Pak?
Dari Itali. Oh, dari Dari Itali. Mungkin biar teman-teman makin ngiler ya, kita langsung liatin aja kayak gimana bentukannya gitu ya. Bentukannya, Bentukannya, looknya ya. looksnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wow. Wow. Mungkin Wah, boleh enak banget di sih zoom Viva sedikit ya. kali ya. Oke, pokoknya nanti ada fotonya. Cering. Gitu ya. Biar lebih enak dilihatnya ya. Jadi ini ada ayam yang seperti apa nih Pak, boleh jelasin? Ayam, dada ayam, dada ayam, chicken fillet. Ini beratnya 120 gram. Oke. Terus dikasih champignon, Oke. dikasih mozzarella, Oke. terus digratang, digratang tuh dibakar, Oh, biar gitu ya. yang meleleh gitu. Oke. Nah ini Itu tuh pun makan sausnya pakai saus parmigiana. hari Oh, Tomat. keju Parmigiana ya. Iya. pisang ya, Enak jujur ya. ini jarang Ngiler kita ya. liatin, Iya, betul. liatin kan, kita lihat Lihat. makanan ini di Bandung ya teman-teman. Kayak jarang ya. Ini asalnya dari mana Pak makanan ini Pak? Dari Itali. Ya dari Italia. Ada sayurnya juga lengkap ya Pak, ada Iya. karbohidrat. Cuman asal beda ya Pak, bukan kayak stick-stick pada umumnya sih sayurnya itu brokoli sama Wortel. wortel. Tadi makanan khas mana Pak ini Pak? Dari Itali. Dari Italia. Wow. Ini kentangnya berarti jenis apa nih makan? Veggies. Oh iya, oke. Ini teman-teman kalau kalian penasaran, kalian boleh datang ke AT Coffee and Eatery. Ini namanya Chicken Valdostana ya. Harga itu 7.500 saja. Terjangkau daripada ke makan stick kalau menjadi 500 kapan lagi? daripada pergi jauh-jauh. Nggak Itali. dari Itali. Ah, Tapi Itali. resepnya di Swiss. Bisa. Oh, Mungkin gong banget. daripada kita ini yang lihat doang ngiler. Kita lanjut aja Boleh ya. Pak kita cobain. Boleh, boleh. Oke. Boleh kita cobain. Sambil mungkin cerita sedikit kali ya Pak. Kalau orang-orang sana tuh makan tuh ini tuh makanan kayak setiap hari atau mungkin event-event tertentu atau gimana tuh Pak? Ini makanan setiap hari. Setiap Ada hari. di menu seperti di AT. Oh, ini main course Ya, ya? main course. Boleh coba kali ini kamu satu, Oke, boleh. aku satu ya. Ini nggak apa-apa kita sambil makan Ya, Pak. silakan. Makan cobain. apa ya? Ya. Ini kita cobain karya dari San Maestro. Boleh Nih. kita liatin. Kita liatin ya. Bisa nggak? Cheers. Takut tumpah ya. Gini. Kelams. Lihatin teman-teman. Tuh gini ya. Wow. Wow. Looks good ya. Delicious. So tempting ya, so Aku tempting. Wow. penasaran sih sama saus Kita cobain ya. tomat ya Pak tadi. Iya. Pak tadi juga mau ini apa Ini namanya? ada jam. Satu lagi ya supaya makan Oh, iya. bareng Pak. Oh, enggak, terima kasih. Oh enggak, ya udah. Kita cobain ya. So kamu duluan tuh. aja. Duluan lah, Oke, ladies first. ya. Wow. Wow. Bisa nggak kamu? Bisa. Kebiasaan Oh, ya. pakai tangan ya. Biasa makan nasi Padang, makan Itali bingung. Kita cobain ya. sama Cobain ya. bareng deh. Jadi kita cobain ya Ya, Pak. boleh. Saya potong dulu. Ini di atasnya ada jamur kampingon, Ya, champignon. Wow. kampingon. Ribet ya Besti Ribet kamu ya. ya. Maaf ya biasanya lidahnya lidah Sunda ya. Lidah Sunda. Ini bawahnya pakai saus Wow. Parmigiana. parmigiana dari tomat ya Pak ya. Ya. Kita cobain ya. Cheers. Enak lagi. Enak banget. Pak, ini the best banget sih, Pak. Ringan terus juga segar dari tomatnya. Dan ini kayaknya diet friendly ya sih. Iya nggak sih? Ya, Nggak Nggak banget ya? kalori. lanjut ini nggak sih lanjut cobain ininya sih. Boleh. Wedges-nya, tentang wedges ya. Aku cobain sayurnya deh. Boleh nih, sop mangga. Kita cobain ya. Enak banget. Wortelnya aja. Biasanya aku nggak suka wortel, Kak. Ini tekstur wortel pas banget. Enak. Banget. Kita lanjut aja. Kita lanjut ya. Lanjut nih. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Wah, ini bener sih, ini the best banget Pak. Rasanya beneran Sampai ke gimana hati ya. sampai ke hati. Jadi bener yang Bapak ceritakan pengalaman Bapak itu bisa Dari bisa makanan, dilihat dari makanannya dari yang nggak cuma looks-nya, rasa Rasanya pengalaman itu sampai ke hati. kita ya. Ya. Kira-kira nih Pak, Kok nggak kenapa? Bapak punya pengalaman nggak sih seputar masakan yang bisa diceritain ke teman-teman, kayak contoh ada nggak sih kayak orang yang
banyak request itu Pak. Kan Bapak kan udah nge-develop makanan seenak ini Pak. Kira-kira kayak, saya mah pengennya nggak mau pakai misalkan jamurnya, Iya. atau enggak nggak mau pakai sausnya, atau enggak boleh nggak sih dikurangin garamnya. Kira-kira itu menurut Bapak kayak gimana tuh Pak? Ngebeli atau Kalau nyebelin sih, ya enggak ya, itu hak hak konsumen ya? konsumen ya. Cuman saya pernah waktu kerja di restoran di Bandung, restoran besar, mungkin jangan disebutin nama. Pokoknya itulah ya Pak, pokoknya itu. Eh, ada satu chef, master chef, Mm-mm. makan di tempat saya. Oh wow, Master Chef Pak. Ya, waktu itu tuh kejadiannya dia pesen tenderloin, Oke. tenderloin import Mm-mm. Australia kalau nggak salah. Nah, duaan sama pacarnya. Waktu itu, kalau saya pribadi ngejar ngejar omset, ngejar target. Ya. Jadi waktu itu tuh si tenderloinnya tuh sama anak-anak ya disuruh saya sih dipukul. Kan kalau daging nggak boleh dipukul gitu. Kayak di AT saya nggak pernah main pukul. Oh, Oh itu oke. bakal beda Pak rasanya atau Rasanya gimana ya, Pak? Hancur nanti dagingnya. Oh, Itu ilmu baru ya Kayak teman-teman. barusan kan ada yang makan Ya. mix grill, Mm-mm. si tenderloinnya nggak dipukul. Oh. Cuman digini-gini aja. Cuma dipencet-pencet Nah, waktu itu tuh gitu ya. saya dipanggil sama si waiternya, Pak, itu ada tamu komplain, dia bilang. Pengen ketemu sama chefnya, saya nyamperin. Ternyata ya orang beken sih. Wih, orang beken Nah, ya terus Pak. dia Orang nanya, Mm. kenapa ini sampai dipukul? Aduh, si Mas kasihan, dagingnya dipotong, dipukul. Kalau saya sih pikiran saya itu dipukul mana anak saya yang nyuruh sih. Mm. Kalau nggak dipukul, ya mungkin kalau di sini juga kalau ramenya udah ngebludak sih, saya juga pasti ngejar tamu kan, ya. supaya keluar masuk. Sedangkan itu kan tamu atas bawah tuh penuh gitu. Penuh. Waktu itu ya Pak Waktu itu kondisinya. setiap malam minggu begitulah. Ya. Mm-mm. Saya tuh ceritain kalau seandainya nggak dikeprek gitu kan, nggak dipukul, pasti saya keteteran, pasti saya kena marah sama ya owner pasti. Betul. Iya benar. Gitu. Jadi ya saya jangan dipukul gitu. Tidak kira dipercepat lah ya Pak. Ya gitu lah. Karena memang Iyalah. waktu itu lagi penuh. Emang setiap hari penuh terus sih gitu. Kira-kira Pak waktu menghadapi itu Pak, apalagi kan orang beken ya Pak yang ngerti tentang makanan. Waktu itu akhirnya gimana tuh Pak? Waktu Bapak Akhirnya ya si orang mekanik itu juga ya ngerti. ngerti lah ya. Mm. Berarti agak sulit ya memang Iya, ya Pak benar. untuk kayak di dunia dapur itu supaya menjaga konsisten Iya, dari betul. rasa Iya. makanan supaya memang sesuai SOP gitu ya Kitanya Pak. harus agak sedikit cerewet. Cewek. Oh ya. Ya, Tapi saya penasaran sih Pak, ada satu pertanyaan. Pernah nggak sih ada satu customer yang khusus datang ke sini pengen dibikinin satu menu dari Bapak gitu? Yang selalu itu Belum. Selalu ya, itu terus. Oh, belum pernah. Ya Ya udah aku mau deh. Aku mau Karena deh. aku mau Aku cidat juga mau. Karostana deh Pak tiap hari Setuju, boleh Pak. Pak? bisa. Oh bisa. Nah, Menu Bapak kan sekarang jadi head chef ya Pak ya di AT. Nah, kira-kira Pak supaya menjaga konsistensi gitu ya Pak dari makanan-makanan yang disajikan ke konsumen itu sulit nggak sih Pak? Kalau sulit sih, enggak ya, asal kitanya cerewet katanya juga ya. Ke anak-anaknya, kamu terus diliatin lah, jangan asal nih, dia udah bisa gitu. Kalau saya sih waktunya pas pulang juga kadang-kadang masih suka di sini ngelihat dulu gitu. Dulu kayak gimana penyimpangannya, Ya, gimana sih ya, cuttingannya. Tuh guys, jadi di AT itu semua itu Bener-bener berkualitas. betul. Karena ada Pak Yadi sebagai head chef kita yang memastikan supaya teman-teman tuh bisa merasakan makanan yang terjangkau dan juga berkualitas dan Pastinya enak. dong. Ya begitu. Tapi saya penasaran juga sih Pak. Tadi kan dari sisi customer ya. Saya mau tanya di balik dapur itu ada nggak kejadian mungkin momen-momen lucu kayak dari Bapak selama kerja gitu ya Pak. Ada, Boleh coba dong Pak diceritain. Kayak gimana tuh Pak? ada orderan lagi rame, ada orderan sop iga, si iganya kan beku, Iya. Oke. di mikro dulu. Oke. Nah,
saya yang manasin, saya yang bikin kuahnya. Pas lagi bikin kuahnya udah dimasukin. Terus saya perhatiin dari jauh, saya yang masukinnya juga. Kenapa yang jadi kosong gitu? Ternyata si iganya sama anak belum dikasihin. Oh, Yang jadi masih kuahnya doang, Pak. ya, yang kasih tahu ya. anak saya tuh mana ininya dagingnya. Oh iya ini ada di sini. Oh, ketinggalan. Gitu. Bisa Ketinggalan tuh. itu berarti komunikasi sih ya, mungkin Betul. ada salah Oh. miskom kali di Miskom dalam ya, mungkin ya, Pak, ya. susah soalnya. Menarik ya. Iya. Nah, Pak, mungkin ya Pak, kan sama aja ya Pak tentang teman-teman di luar sana mau kerja apapun juga mungkin mirip-mirip gitu ya Pak, karena kan Bapak juga di dunia dapur. Ada nggak sih Pak kayak mungkin quotes atau semangat buat teman-teman gitu ya supaya tetap konsisten apalagi menjaga kualitas makanan dan juga menjaga mereka tuh tetap produktif. Betul. Bapak ada nggak sih kayak salah Kerja satu dari hati value gitu ya. atau mungkin quotes gitu buat Iya. teman-teman yang ada di luar sana, teman-teman netizen? Ya paling juga harus tabahnya mungkin ya. Sabar. Iya. Harus apa harus legowo lah. Misalnya kalau lagi rame jangan Yang mau cepat gitu ya. jangan pengen mau asal cepet tapi Betul. ternyata kan jelek hasilnya. Dengar teman-teman, Benar, teman-teman. nggak boleh mau cepetnya aja karena untuk sampai di hasil meja ini yang Tapi terbaik teman-teman, kualitasnya udah ada Hmm. iya itu ada proses Ada yang proses dijalani step step by by step. Ada step, juga tangan-tangan indah yang membuat itu merangkai itu sampai itu di semua. sini ya Berarti teman-teman. masak semuanya kan dengan dirangkai dengan tangan manusia. Apalagi kalau lagi masak Indonesia ya, Iya. itu kan lama. Oh iya. Kan Kayak betul, contohnya betul. lah nasi goreng, Oh gitu iya, kan iya. kalau stick ini mah kan gampang Iya, bisa iya. cuma ditinggalin gitu Iya, lah. iya. Cuma dipanggang, di grill. Ya kita bisa bikin lagi yang lain, bisa bikin saus lah atau goreng kentangnya atau apa. Nah kan kalau kayak nasi goreng kan harus diaduk-aduk. Ya kita sendiri yang di situ gitu. Oke. Tapi kadang-kadang itu juga tamunya ada yang suka nggak sabar. Sabar gitu. ya. Gitu. Ini sekali lagi teman-teman kita belajar dari Pak Yadi sebagai chef yang udah berapa lama Pak masak Pak? Nah, Udah lama bisa. Lama. Kurang lebih berapa tahun tuh Pak? dari tahun keluar kuliah aja 79 dari tahun 80 mungkin ya. 80, 80, berarti sekarang 20, 46 tahun. Oh, 46 tahun belum lahir. berdedikasi. Tadi belum lahir, masih di surga iya, ya. nggak Masih tahu. di surga belum borojol ya teman-teman. Wow. Satu kuncinya Jadi bukan kaleng-kaleng bukan di ate, kaleng-kaleng di teman. ate teman-teman. Udah 46 tahun chefnya ya teman-teman. Betul. Jadi teman-teman yang bisa kita pelajari dari Pak Yadi, dari dapur ya teman-teman, untuk sampai ke hati adalah konsisten Betul. kuncinya. Supaya bisa menghasilkan karya yang bisa turun ke hati adalah kuncinya sekali lagi konsisten. Wow, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Yadi. Thank you ya Pak udah Terima sharing perjalanan Bapak selama ini bisa sampai ke piring di ate Kopi Fitri adalah konsisten. Betul. Gitu. Ada mau kamu tambahin? Dan satu piring itu ada proses pengalaman dan Betul. dedikasi yang Betul. mungkin nggak terlihat tapi bisa dirasakan. Nah, kalau kalian mau rasain, sekali lagi datang ke Ate Coffee and Eatery. Paling itu aja teman-teman podcast kita hari ini. Kita belajar dari makanan itu bisa ke mood, Mood dan bisa ke kerja. Bisa nilai-nilai ini kalian terapin di pekerjaan kalian. Betul. Oke, paling itu aja teman-teman. Oke, Oke. thank you teman-teman. Thank you Pak Yadi. Ya sama-sama. Oke, see you and bye. Bye bye. Bye-bye, Pak. Bye-bye, Pak.